Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang cukup bikin penasaran banyak orang. Gimana sih caranya membangun channel YouTube dari nol? Yap, topik ini lagi panas banget. Banyak yang mikir bikin channel itu gampang. Padahal butuh strategi yang matang kalau mau beneran sukses. Percaya Tim, konsistensi kontennya itu penting banget. Nggak cukup cuma upload satu video, lalu hilang sebulan. Betul. Algoritma YouTube suka banget sama channel yang rutin upload. Idealnya sih minimal seminggu sekali. Tapi upload rutin aja nggak cukup kalau kualitas kontennya seadanya. Kontennya juga harus punya nilai buat penonton. Dan harus fokus ke satu niche dulu. Misalnya, kalau kamu suka gaming, ya fokus di situ dulu. Jangan hari ini gaming, besok masak. Ini biar audience dan algoritma nggak bingung. Karena YouTube tidak juga ngelabeli channel kita dari jenis kontennya. Nah, soal algoritma nih. Banyak orang nggak ngerti kalau YouTube itu sebenarnya ngasih kesempatan ke channel kecil juga. Iya, kalau video kamu punya retensi tinggi, klik yang bagus, dan interaksi yang aktif, algoritma akan dorong videomu. Makanya penting banget bikin thumbnail dan judul yang menarik. Tapi jangan clickbait murahan ya, bisa blunder. Setuju. Clickbait bisa bikin orang kecewa dan malah nggak balik lagi ke channel kita. Terus kita juga harus ngerti soal engagement. Balas komentar, ajak diskusi, itu bikin audiens merasa dihargai. Kadang, satu komentar yang kita balas bisa jadi awal loyalitas panjang dari penonton. Dan kita juga bisa minta feedback. Tanya mereka pengen konten seperti apa atau pendapat mereka tentang video terakhir. Ini juga bantu ide konten ke depannya. Jadi nggak kehabisan ide dan kontennya makin relevan. Nah, banyak juga yang nanya, kapan sih bisa mulai dapat uang dari YouTube? Minimal harus punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan. Baru bisa ikut program AdSense. Tapi monetisasi nggak cuma dari iklan. Bisa juga lewat sponsor, merchandise, atau membership. Ada juga yang sukses lewat affiliate marketing. Di deskripsi video ditaruh link produk yang relevan. Bener banget. Bahkan kadang penghasilan dari sponsor lebih besar dari AdSense itu sendiri. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kisah sukses Jerome Pauline? Mulai dari channel belajar matematika loh. Iya, dia konsisten banget dari awal nggak banyak yang nonton. Tapi dia terus upload dan bangun community. Sekarang, dia punya jutaan subscriber dan bahkan bikin konten vlog, podcast, sampai kerja sama dengan brand besar. Ini bukti nyata bahwa fokus, konsisten, dan tahu audiens itu benar-benar bisa bikin channel berkembang. Dan satu lagi, jangan terlalu mikirin viral dulu. Fokus ke value, nanti viral bisa datang sendiri. Kadang video yang viral justru bukan yang kita rencanain. Tapi karena audiens ngerasa relate, langsung meledak. Jadi penting juga ngerti psikologi audience. Apa yang mereka cari, kenapa mereka nonton, kenapa mereka subscribe. Dan kita harus jujur juga. Audiens sekarang peka banget. Mereka bisa bedain mana konten yang tulus dan mana yang dibuat-buat. Jujur dan autentik itu mahal. Itu yang bikin orang pengen balik nonton video kita lagi. Terus kamu punya tips soal editing nggak? Karena kadang video bagus tapi editannya bikin ngantuk. Simple aja, potong bagian yang nggak penting, jangan terlalu banyak jeda. Dan casing sedikit music biar dynamis. Transisi juga jangan lebay. Fokus ke alur cerita. Kalau storytellingnya kuat, penonton bakal betah. Pernah lihat channel Nihongo Mantapu? Storytellingnya padahal sederhana, tapi cara penyampaiannya engaging banget. Karena dia tahu siapa audiensnya dan tahu cara bikin belajar, jadi nggak ngebosenin. Nah itu, channel bagus bukan cuma soal kamera mahal. Banyak yang mulai pakai HP, tapi idenya kuat. Konten yang bagus itu nggak tergantung alat, tapi tergantung creator. Creator yang tahu caranya menyampaikan ide. Tapi jangan lupa juga invest waktu buat belajar. Baca analitik, coba teknik baru, eksperimen terus. Kadang perubahan kecil kayak ubah waktu upload atau format judul bisa ngaruh besar. Terus kita juga bisa belajar dari channel lain, lihat apa yang bikin mereka sukses, lalu adaptasi ke gaya kita. Tapi jangan nyontek mentah-mentah. Audiens bisa tahu kalau kita cuma niru tanpa keunikan sendiri. Nah, keunikan ini yang harus terus diasah. Gaya bicara, cara ngedit, bahkan cara nyapa penonton itu bisa jadi ciri khas. Ciri khas itu bikin kita diingat, kayak signature. Dan itu nggak bisa dibuat instan, harus terus diasah. Dan prosesnya panjang. Tapi kalau kita nikmati prosesnya, hasilnya juga lebih memuaskan. Kadang justru proses itu yang bikin kita berkembang. Kita jadi lebih sabar, lebih kreatif. Jadi kesimpulannya, bikin channel YouTube dari nol itu butuh konsistensi, paham algoritma,
aktif dengan audience, dan pinter monetisasi. Plus, jangan takut gagal. Setiap kegagalan itu pelajaran. Yang penting terus bergerak. Mungkin yang dengar sekarang masih ragu mulai, tapi ingat, semua YouTuber besar juga mulai dari nol. Betul. Yang beda cuma mereka mulai duluan dan gak berhenti waktu viewsnya masih 2 digit. Jadi pertanyaannya, sekarang, kamu mau mulai kapan? Dan kalau sudah mulai, apa kamu siap untuk terus bertahan sampai berhasil, Ika? Podcast Dialog selesai.